Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Vivi bersama suami saya Wilmore Tambunan bersama ini melanjutkan seri tanggapan atas webinar Pendeta Dr. Stephen Rantung yang berjudul Doktrin Tritunggal Tidak Alkitabiah. Webinar ini diselenggarakan oleh Orel Channel. Dalam tanggapan keempat ini, kita akan belajar penjelasan Alkitab sehubungan dengan kata Ibrani ehad. Mari kita ikuti penjelasan Pendeta Rantung tentang kata ehad dalam video klip berikut ini. Kata ehad ini, a union of two separate entities, itu juga adalah Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. The Lord is one, the Lord is ehad. Pada saat Alkitab berbicara tentang satu Tuhan, itu jangan langsung kita berpikir tentang apa ya. Wah, itu cuma satu entiti, satu pribadi saja itu. Yesus itu hanya diangkat manusia yang baik, lalu kemudian Allah angkat untuk menjadi apa? Menjadi sama seperti Allah, diangkat, tapi dia manusia yang diadopsi, ya, dan lain sebagainya. Tidak. Di dalam Ulangan 6 ayat 4, kata satu itu adalah ehad. Dan satu ehad itu bukan satu-satu, tapi adalah persatuan. Persatuan dari bahkan dapat menjadi apa? Dari two separate entities atau 3 entities sekalipun yang dapat menjadi apa? Dapat menjadi satu. Jadi jamak yang menjadi satu adalah ehad. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apakah kata ehad ini mendukung doktrin Trinitas? Mari kita ikuti penjelasan Alkitab yang akan dibawakan oleh suami saya, Wilmore. Salah satu kata Ibrani yang sering disebutkan dalam pekabaran kaum Trinitas dan kaum anti-Trinitas adalah kata Ibrani ehad. Baik kaum Trinitas dan kaum anti-Trinitas menggunakan kata ehad ini menjadi fondasi utama keyakinan mereka tentang Allah yang disembah. Namun, tidak bisa kedua-duanya benar. Hanya salah satu yang harus benar. Karenanya penting kita pelajari dan sajikan kebenaran agar umat memilih, sebab ini ada hubungannya dengan keselamatan. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin kita ingat kembali nasihat roh nubuat berikut ini yang tertulis dalam Counsels for the Church, halaman 87, paragraf 3. Ada tertulis adalah satu-satunya senjata yang Kristus gunakan ketika si penggoda datang dengan tipu dayanya. Di dalam Alkitab, saat Yesus menyatakan dan mengajarkan kebenaran, dia selalu berkata, ada tertulis, atau mengutip perkataan firman Allah sebagaimana itu ditulis. Dan roh nubuat mengatakan bahwa inilah satu-satunya senjata yang Yesus gunakan melawan tipu daya setan. Ini penting kita pahami, karena sering para pakar teologi jungkir balik untuk coba menerangkan ada tertulis menjadi ada makna, atau menjadi ada konsep, atau menjadi ada pengertian kepada umat-umat Allah. Singkatnya, para pakar teologi tersebut bermain sulap. Kenapa saya sebut bermain sulap? Berikut kita ikuti penjelasannya. Kata ehad mempunyai 2 makna. Yang pertama, kesatuan gabungan atau compound unity, dan yang kedua, kesatuan mutlak atau absolute unity. Kesatuan gabungan itu artinya ada beberapa unsur atau hal yang disatukan menjadi satu, seperti satu keluarga. Di dalam satu keluarga ada ayah, ibu, dan anak-anak. Jadi ada beberapa individu tapi disebut satu keluarga, karena gabungan ayah, ibu, dan anak-anak. Ada juga kita bisa bilang satu sisir pisang, terdiri dari beberapa pisang. Satu barisan orang, terdiri dari banyak orang. Satu tumpuk piring, terdiri dari banyak piring, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan kesatuan gabungan atau compound unity. Sementara, kesatuan mutlak artinya bahwa satu itu ya satu. Angka 1. Jika disebut satu orang, berarti hanya ada satu orang. Satu pisang, ya satu pisang. Satu piring, ya satu piring. Satu kursi, ya cuman satu kursi. Dan seterusnya. Jadi, penggunaan kata ehad ini sama dengan penggunaan kata satu dalam bahasa Indonesia atau penggunaan kata one dalam bahasa Inggris.
sebab memang ehad ini mempunyai makna atau arti satu. Silahkan saudara tanyakan kepada para ahli teologi tentang kesatuan gabungan dan kesatuan mutlak ini. Dan pasti mereka setuju atas penjelasan ini, sebab inilah yang mereka pelajari. Nah, kenapa tadi saya bilang mereka bermain sulap? Perhatikan baik-baik ayat-ayat berikut ini yang sering digunakan oleh para pakar teologi kaum Trinitas dalam menjelaskan kata ehad. Yang pertama kita buka Kejadian 2 ayat 24 yang berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2:24 ini adalah contoh dari kesatuan gabungan. Sebab ada dua individu yang menjadi satu, yaitu laki-laki dan perempuan, istrinya. Jangan lupa rumus ini, sebab setan sudah rusak rumus ini dengan membuat istri bisa siapa saja dan suami bisa siapa saja. Dalam Alkitab, rumus suami istri adalah suami itu laki-laki dan istri itu perempuan. Kembali, Kejadian 2:24 menyatakan adanya dua individu yang menjadi satu. Satu apa? Bukan menjadi satu oknum. Mereka tetap terdiri dari dua oknum, namun yang menjadi satu adalah daging. Kenapa yang menjadi satu adalah daging? Perhatikan Adam berkata dalam Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perempuan itu keluar dari laki-laki, yaitu Adam. Perempuan itu dibangun dari laki-laki, karenanya disebut satu daging. Itu sebabnya kita juga menyebut anak-anak kita adalah darah dan daging kita, sebab mereka keluar dari kita orang tuanya yang adalah darah dan daging. Jadi, Kejadian 2 ayat 24 tersebut dengan jelas menyatakan adanya dua individu yang menjadi satu, yaitu satu daging. Mereka menjadi suami dan istri. Sementara Ulangan 6 ayat 4 yang di sebelah kanan tidak menuliskan adanya beberapa oknum kealahan yang kemudian disebut menjadi satu Allah atau satu ilahi. Tidak ada. Ingat, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Yang tertulis adalah hanya Tuhan itu Allah dan yang disebut Allah itu satu. Tidak ada tertulis dalam ayat ini bahwa Tuhan itu Allah, Yesus itu Allah, dan Roh Kudus itu adalah Allah, dan ketiganya menjadi satu Allah. Tidak ada kalimat demikian. Kalau mengacu kepada Kejadian 2 ayat 24, seharusnya Ulangan 6 ayat 4 berkata yang serupa, bahwa ada beberapa individu dan menjadi satu. Namun tidak. Tidak ada tertulis demikian dalam ayat itu. Karenanya ingat nasihat nubuat dalam pekabaran pertama, bahwa baca Alkitab sebagaimana itu dibaca. Yang tertulis hanya Tuhan itu Allah dan Dia hanya satu. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya membedakan antara penggunaan ehad untuk kesatuan gabungan dan ehad untuk kesatuan mutlak? Tidak sulit, saudaraku dalam Tuhan. Cukup lihat konteks ayat tersebut. Jika ayat tersebut menyatakan adanya beberapa hal atau beberapa oknum dan kemudian disebut satu, maka kata ehad dalam ayat itu menyatakan kesatuan gabungan. Contoh kita baca dalam Yeskiel 37 ayat 17. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Jika saudara baca ayat 16, ada disebutkan dua papan. Satu papan untuk Israel dan satu papan untuk Yehuda. Nah, kedua papan ini digabungkan menjadi satu atau ehad papan. Dari konteksnya, kata ehad dalam ayat ini bermakna kesatuan gabungan, compound unity. Selanjutnya, Kejadian 2 ayat 21 yang berbunyi, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kata satu dalam ayat ini diterjemahkan dari kata ehad yang sama dan bermakna mutlak atau absolut. Artinya hanya satu rusuk yang diambil dan bukan kesatuan rusuk-rusuk.
Itu sebabnya dituliskan dalam ayat ini, Allah mengambil salah satu rusuk. Allah tidak mengambil semua rusuk atau beberapa rusuk, tetapi hanya mengambil satu rusuk saja dari semua rusuk yang ada. Jadi, untuk membedakan kapan digunakan sebagai kesatuan gabungan atau compound unity dan kapan digunakan sebagai kesatuan mutlak atau absolute unity, kita cukup memperhatikan pesan yang tertulis. Selanjutnya, mungkin ada juga yang bertanya, apa buktinya bahwa kata Tuhan dalam huruf besar yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 hanya satu? Mari kita baca yang Alkitab nyatakan. Namun sebelumnya, kita perlu ketahui yang berikut ini. Kata Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata YHWH. Itu adalah bahasa Ibrani yang sering dibaca menjadi Yahweh. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Jehovah. Jadi, ketiga kata ini adalah sama, yaitu Tuhan dalam huruf besar, Yahweh, dan Jehovah. Ketiganya sama. Ingat persamaan ini untuk membantu kita belajar dan membaca yang tertulis di dalam Alkitab. Sekarang, mari kita baca ayat-ayat yang menyatakan tentang Tuhan dalam huruf besar dan ada berapa oknum yang dinyatakan oleh Alkitab. Ulangan 4 ayat 35 berbunyi, Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Meski tidak ditulis dalam huruf besar, tetapi kata Tuhan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yahweh yang sama dengan yang dalam Ulangan 6 ayat 4. Dan ayat ini katakan tidak ada yang lain kecuali Dia. Kemudian ayat 39 berkata, Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit dan di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Tuhan yang adalah Allah ini adalah Yahweh. Tidak ada yang lain. Berikutnya, 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Kata Tuhan di sini berasal dari kata Yahweh yang sama. Berikutnya, Yesaya 45 ayat 5. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ingat nasihat roh nubuat untuk baca yang tertulis dan baca sebagaimana itu dibaca. Ayat ini jelas sekali menyatakan, dan bahkan Allah sendiri yang berbicara dalam ayat ini bahwa Dialah Tuhan dalam huruf besar dan tidak ada yang lain. Ini bukan pernyataan manusia, tetapi perkataan Allah itu sendiri. Nah, dalam Yesaya 45 ini berulang-ulang disebutkan bahwa Tuhan itu tunggal. Selain ada kata tidak ada yang lain, selalu Tuhan menyatakan dirinya dengan aku. Mari kita lanjutkan. Yesaya 45 ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jelas sekali. Selanjutnya masih dalam pasal 45, kita baca ayat 14. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Etiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan rantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sangat jelas. Orang di luar bangsa Israel saja mengakui. Berikutnya, dan masih dalam pasal 45, ayat 18, berbunyi, Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saat kita membaca kalimat yang ditandai warna biru, jangan lupa pekabaran malaikat pertama. Sebab keduanya berhubungan. Kemudian, masih dalam pasal 45, ayat 21 berkata,
Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Perhatikan dari tadi, saudaraku dalam Tuhan, umumnya yang berkata adalah Tuhan itu sendiri, dan dia selalu berkata, aku, dan selalu menyatakan tidak ada yang lain kecuali aku. Satu lagi dari pasal 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Berulang-ulang, Tuhan yang adalah Allah menyatakan dirinya tunggal dan tidak ada yang lain. Selanjutnya, Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Sangat jelas. Selanjutnya kita masuk ke perjanjian baru. Kita lihat diskusi antara Yesus dan seorang ahli Taurat. Markus 12 ayat 28 sampai 32. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia." Saat ditanya hukum yang pertama, Yesus tidak langsung berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Tetapi terlebih dahulu Yesus memperkenalkan siapa Tuhan tersebut. Dia adalah Allah dan Tuhan itu satu. Setelah kita mengenalnya dengan benar, barulah kita dapat mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Dan apakah ada koreksi dari sang ahli Taurat? Tidak ada. Sang ahli Taurat malah meneguhkan dengan mengutip Ulangan 4 ayat 35. Kemudian, jika kita lihat ayat yang telah dibahas dalam tanggapan pertama, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata satu-satunya dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani monos, ya, sebagaimana kita sering dengar monopoli, ya, artinya itu adalah single atau tunggal, atau alone, sendiri, atau only, hanya. Ayat ini adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapanya, dan Bapanya hanya satu. Bapanya Yesus bukanlah kesatuan Bapa-Bapa. Bapanya Yesus hanya satu, yaitu Allah Bapa. Dalam doanya, Yesus sangat jelas dan selaras dengan Ulangan 6 ayat 4 bahwa Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah adalah Allah Bapa dan dia adalah Bapanya Yesus. Dan hanya satu. Apakah benar Jehovah itu adalah Allah Bapa? Mari kita baca yang tertulis dalam Alkitab dalam Mazmur 83 ayat 19. Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Mazmur dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar itu adalah nama. Itu adalah nama Allah dan dikatakan Engkau sajalah, berarti hanya satu. Nah, dalam versi King James tidak lagi menggunakan kata God dalam huruf besar, tetapi langsung menggunakan kata Jehovah. Karena kata Tuhan dalam huruf besar dan kata Jehovah adalah sama. Jadi, Jehovah adalah nama Allah. Nah, siapakah dia? Perhatikan kata yang Maha Tinggi yang ditandai warna biru. Mari kita buka buku Lukas. Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya.
Yesus disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Allah yang Maha Tinggi tersebut adalah Jehovah. Artinya, Yesus adalah anaknya Jehovah. Sehingga Jehovah lah, atau Tuhan dalam huruf besar, dialah satu-satunya Allah yang benar. Dialah Allah Bapa. Kemudian dalam Lukas 8 kita baca juga ayat berikut ini. Lukas 8 ayat 28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ini adalah pengakuan setan. Dan setan akui bahwa Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi, yang adalah Jehovah, yang adalah Allah Bapa. Ini semua bukti-bukti berdasarkan apa yang kita baca, yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi jelas bahwa Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah atau Allah Bapa, Dia adalah satu, Esa. Kesatuan mutlak. Nah, apakah Yesus adalah Allah? Sudah pasti, karena Yesus adalah anaknya Allah, sehingga alamiahnya sama. Ya, sama-sama ilahi, sebab Yesus lahir keluar dari yang ilahi. Untuk memudahkan, berikut ringkasannya. Oknum ilahi adalah Allah Bapa yang disebut Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah. Kemudian ada Yesus Kristus, anak Allah. Nah, jabatan Allah itu milik Allah Bapa. Meskipun Yesus alamiahnya Allah karena dia anak Allah, tapi jabatan Allah itu milik Allah Bapa. Itu sebabnya Allah, yaitu Allah Bapa, disebut satu-satunya Allah yang benar oleh anaknya. Inilah yang Alkitab nyatakan. Jadi Allah itu adalah jabatan atau posisi dan alamiah. Satu-satunya Allah yang benar adalah milik Allah Bapa. Yesus adalah anaknya. Yesus anak Allah yang lahir dari Bapa, yang adalah ilahi. Sehingga Yesus memiliki alamiah yang sama dengan Bapanya, yaitu sama-sama alamiah Allah atau ilahi. Nah, apa makna titik-titik pada kolom jabatan Allah pada baris Yesus? Berikut penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kemudian Yohanes 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dengan ini, Yesus menjadi setara dalam posisi atau jabatan dengan Bapanya. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2. Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada anaknya. Sang anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus surgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri. Sehingga dimanapun kehadiran anaknya itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Dia telah memakaikan anaknya dengan otoritas untuk memerintah penghuni surgawi. Terutama anaknya yang bekerja dalam persatuan dengan dirinya sendiri dalam mengantisipasi penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup yang seharusnya ada di bumi. Anaknya akan melaksanakan kehendak dan tujuannya, tetapi tidak akan melakukan apapun dari dirinya sendiri. Kehendak Bapa akan terpenuhi di dalam dirinya. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Yang pertama, Pencipta Agung itu adalah Allah Bapa. Allah Bapa kumpulkan seluruh penghuni sorga. Siapa yang hadir? Yang hadir adalah anaknya, Allah Bapa, dan malaikat surga. Berkumpul di sekitar mereka yaitu Bapa dan anaknya. Jadi, waktu Bapa kumpulkan seluruh surga, tidak ada yang terkecuali. Yang hadir adalah Allah Bapa, anaknya, dan para malaikat. Tidak ada yang terlupa dan tertinggal atau tidak muncul. Semuanya hadir lengkap. Bapa, anak, para malaikat. Lalu apa yang Bapa lakukan? Bapa mengurapi atau mentahbiskan anaknya agar menjadi setara dengan dirinya. Artinya, kesetaraan anak dengan Bapa itu bukan sesuatu yang sudah ada sejak awal,
tetapi kesetaraan anak itu adalah yang diberikan bapanya. Dan kesetaraan yang dimaksud adalah setara dengan posisi bapa. Kehadiran anak sama dengan kehadiran bapa, firman anak sama dengan firmannya bapa. Sang anak menerima otoritas yang sama yang dimiliki bapanya. Kemudian lihat juga bahwa Allah Bapa bersatu bekerjasama dengan anaknya untuk menciptakan dunia dan segala isinya. Itu sebabnya meski Allah Bapa adalah sang pencipta, namun prosesnya diserahkan kepada anaknya. Bisa baca Kolose 1 ayat 15-17 dan Ibrani 1 ayat 2. Dan karenanya Yesus juga disebut pencipta. Dan kalaupun Yesus melakukan kehendak dan tujuan Bapanya, kalaupun Yesus menerima posisi yang setara dengan Bapanya, Yesus tidak pernah membanggakan dirinya, menyatakan bahwa itu adalah dari dirinya. Yesus selalu meninggikan Bapanya dan menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan Bapanya. Bahkan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Dan Roh Nubuat juga mencatat berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 60, paragraf 2. Meskipun putra Allah berpakaian manusia, namun Yehova dengan suaranya sendiri meyakinkan dia tentang status anaknya dengan yang kekal. Dalam manifestasi kepada putranya ini, Allah menerima umat manusia yang ditinggikan melalui keunggulan putranya yang terkasih. Yehova ini punya anak, dan saat anaknya keluar dari air, saat selesai dibaptis, Yehova dengan suaranya sendiri meyakinkan anaknya bahwa anaknya itu, meski berpakaian manusia, adalah anaknya Yehova, yang disebut yang kekal. Jadi saat Yehova berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu adalah jaminan kepada Yesus, anak Yehova, bahwa dia adalah sesungguhnya anaknya Yehova, anaknya Allah Bapa. Jelas bahwa Yehova ini adalah Allah Bapa, dan di dalam Alkitab ditulis dengan Tuhan huruf besar. Mari kita kembali ke kata echad tadi. Terbukti bahwa Ulangan 6 ayat 4 bukan berbicara kesatuan gabungan, tetapi kesatuan mutlak. Artinya, kata satu dalam ayat tersebut adalah murni menyatakan satu, bukan kesatuan. Inilah pentingnya membaca apa yang tertulis, serta mengizinkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi para ahli teologi bermain sulap, dan menyatakan kepada umat dengan penjelasan mereka sendiri, bahwa makna satu dalam Ulangan 6 ayat 4 sama dengan makna satu dalam Kejadian 2 ayat 24. Mereka bisa membuat mata umat terpukau sehingga gantinya melihat satu dalam Ulangan 6 ayat 4, umat jadi melihat kesatuan. Inilah sulap. Itu sebabnya kami sajikan pilihan ini, supaya umat dapat memilih. Karenanya, pilihlah pada hari ini. Apakah saudara memilih penjelasan manusia tentang echad, atau saudara pilih penjelasan apa yang tertulis dalam Alkitab? Apakah saudara pilih main sulap, atau saudara pilih kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab? Kami pilih apa yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu satu. Kami pilih kebenaran yang tertulis dalam Alkitab, dan sebagaimana itu dibaca. Jika disebut tidak ada yang lain, berarti hanya Dia. Tentukan pilihan saudara hari ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.